Tema kita hari ini judulnya Iman Sandiwara. Ini diambil dari Lukas 7 ayat 31 sampai 35, terjemahan ayat kita baca. Dengan apakah aku mengumpamakan orang-orang yang hidup pada generasi ini? Seperti apakah mereka? Mereka adalah seperti anak-anak yang duduk-duduk di pasar, yang berseru satu sama lain, kami meniup seruling untukmu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan lagu perkabungan, tetapi kamu tidak menangis. Sebab ketika Yohanes Pembaptis datang dan tidak makan roti atau minum anggur, kamu berkata, ia kerasukan setan. Akan tetapi, ketika Anak Manusia datang, makan dan minum, kamu berkata, lihatlah, ia seorang yang rakus dan peminum. Ia juga sahabat para pengumpul pajak dan orang-orang berdosa. Ayat 35, akan tetapi, hikmat dibenarkan oleh anak-anaknya. Demikian firman Tuhan. Jadi hari ini Yesus melemparkan sebuah pertanyaan. Diumpamakan dengan apa orang-orang di generasi ini, atau dalam arti orang-orang di zaman ini, atau orang-orang dunia ini? Mereka ini mirip dengan apa sih sebenarnya? Yesus tanya. Jadi saudara, kita akan lihat sebelum saya menjawab pertanyaan Yesus ini dan menjelaskan perumpamaan Yesus ini, kita harus lihat dulu latar belakang sebelum Yesus bicara seperti ini. Jadi mari kita lihat dulu latar belakangnya. Di Lukas 7 ayat 1 sampai 10, ada seorang hamba dari seorang perwira kafir yang disembuhkan oleh Yesus. Jadi perwira ini adalah orang kafir, tetapi ia punya iman dan percaya yang sangat baik kepada Yesus. Ia memohon supaya hambanya itu bisa disembuhkan. Dan dengan imannya pula, dia merasa bahwa dia tidak pantas menyambut Yesus datang atau masuk ke rumahnya untuk mendoakan hambanya. Jadi dengan iman yang luar biasa dia berkata kepada Yesus bahwa kalau dia sebagai pimpinan, dia berkata apapun kepada bawahannya itu akan terjadi. Maka dia minta Yesus cukup mengatakan sebuah perintah, maka bawahannya bisa disembuhkan. Dan Yesus melihat iman orang ini begitu luar biasa baiknya. Dan hasilnya bahwa Yesus tanpa datang ke rumahnya, Yesus hanya berkata memberikan perintah dan hambanya sembuh seketika. Dan mujizat yang lain saudara, berikutnya mujizat yang lain terjadi juga. Masih di pasal yang sama di Lukas 7 ayat 11 sampai 17. Ada anak tunggal seorang janda yang dibangkitkan dari kematian. Jadi Yesus berjalan menuju kota Nain. Di tengah jalan ada iring-iringan orang yang sedang berduka cita. Sedang memanggul mayat seorang anak dari seorang janda. Ini adalah anak tunggal satu-satunya, anak laki-laki dari seorang janda. Janda ini menaruh harapan yang besar kepada anak ini. Tetapi sekarang anaknya mati. Jadi mereka mengusung mayat anak dari janda ini dan mereka mulai menangis sambil berjalan. Dan kemudian Yesus bertemu dengan iringan ini dan kemudian Yesus stopkan perjalanan mereka. Dan mungkin seperti biasa Yesus suka berkata kalau lihat orang mati bahwa orang ini tidak mati. Anak ini tidak mati, tetapi dia hanya tidur. Referensinya selalu bisa lihat di Lukas 8, 52, 53. Dan orang-orang mengusung tandu anak ini pasti mungkin berkata, sungguh ini orang gila. Yesus berkata demikian, jelas-jelas orang ini mati. Tetapi Yesus berkata, hai anak muda, bangunlah. Dan seketika anak muda itu hidup kembali. Jadi setelah dua mujizat ini yang luar biasa terjadi, murid-murid Yohanes pergi meminta kepastian tentang Yesus, apakah Yesus benar-benar Mesias itu yang ditunggu-tunggu. Ini saudara bisa lihat di Lukas 7 ayat 18-30. Dan saudara tahu bahwa di saat itu Yohanes Pembaptis sudah ada di dalam penjara. Yohanes Pembaptis masuk penjara karena dia menegur Herodes, karena Herodes mengambil istri dari adiknya menjadi istrinya dia. Dan saudara, kita juga tahu akhirnya Yohanes Pembaptis kepalanya dipenggal. Dan di dalam penjara, saudara, murid-murid Yohanes Pembaptis, mereka cerita tentang mujizat yang Yesus lakukan. Dan ketika Yohanes Pembaptis mendengar tentang apa yang Yesus lakukan, ya tentang berita yang dia dengar ini, dia berpikir bahwa, Yohanes Pembaptis berpikir bahwa sepanjang umur hidup dia hanya menyaksikan tentang Yesus ini. Dan dia berpikir bagaimana Yesus sekarang dalam kondisi dia di penjara, Yesus tidak datang sekalipun mengunjungi dia. Jadi Yohanes Pembaptis berpikir bahwa bukankah Yesus punya kuasa yang begitu hebat
Harusnya dia datang ke penjara, berfirman, maka sendi-sendi penjara akan runtuh dan Yohanes bisa bebas. Tapi kenyataannya, Yesus sama sekali tidak mengunjungi Yohanes dan membebaskan dia. Jadi saudara, dia mulai berpikir, mengapa aku tidak dikunjungi? Mengapa aku tidak ditolong? Akhirnya Yohanes Pembaptis mengirim murid-muridnya untuk bertanya kepada Yesus. Benarkah engkau Mesias itu yang kami nantikan? Atau kami harus menunggu yang lain lagi? Sesuai dengan Lukas 7:19. Jadi murid-murid Yohanes datang kepada Yesus dan mereka bilang, Guru, kami bertanya, apakah benar engkau Mesias yang akan datang itu? Atau engkau hanya Mesias palsu sehingga kami harus menunggu Mesias yang sejati untuk datang kembali? Dan apa jawab Yesus kepada murid-murid Yohanes? Yesus menjawab Yohanes Pembaptis memakai ayat referensi atau kitab referensi yang suka Yohanes kutip, yaitu di kitab Yesaya. Ya, Yohanes suka sekali pakai kitab Yesaya waktu memberitakan Injil, dia mengutip kitab Yesaya. Maka Yesus juga jawab kembali Yohanes dengan kitab Yesaya lagi. Yaitu di Lukas 7:22-23 Yesus bilang gini, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu lihat dan kamu dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Ini sesuai dengan Yesaya 29:18-19, Yesaya 35 ayat 5-6. Dan ayat 23 dikatakan, dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan apa? Menolak aku. Berikutnya Yesus membuat teguran yang secara tidak langsung kepada Yohanes Pembaptis. Tegurannya adalah bahwa dia mau katakan lewat pernyataan ini bahwa, hai Yohanes Pembaptis, untuk apa kamu diutus ke bumi? Saya bisa baca nanti ayatnya. Yesus sedang memberi teguran kepada Yohanes dengan seakan-akan berkata bahwa orang-orang yang memakai jubah yang bagus itu adanya di istana raja. Dan orang-orang yang makan enak, hidupnya enak, itu ada di rumah orang kaya, di istana raja. Tetapi Yohanes, di mana sekarang tempatmu? Sekarang lihat, kamu Yohanes seperti bulu yang terombang-ambing ditiup oleh angin. Lukas 7:24-27. Dan kemudian di ayat 28, Yesus memberikan kesimpulan akhir dari hidup Yohanes. Kita baca, aku berkata kepadamu, di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak ada seorang pun yang lebih besar daripada Yohanes, namun yang terkecil dalam kerajaan Allah lebih besar daripadanya. Dulu kita baca ayat ini, kita bingung apa artinya. Tapi Tuhan sudah singkapkan buat kita hari ini di NCM, apa arti Yesus menyatakan seperti ini. Apa yang membuat Yesus harus memberi kesimpulan kepada Yohanes seperti ini. Saya bisa temukan jawabannya nanti di khotbah yang berjudul Kesalahan Yohanes Pembaptis. Ini sudah kita uraikan panjang lebar dengan sangat jelas. Dan setelah memberi kesimpulan yang aneh tentang Yohanes yang mungkin dulu kita nggak ngerti, tapi sekarang kita sudah ngerti kalau kita dengar YouTube-nya, muncul pertanyaan ini yang serius lagi. Pertanyaan yang cukup aneh. Mirip dengan apa? Diumpamakan dengan apa generasi ini? Orang-orang dunia ini. Kemudian Yesus jawab sendiri pertanyaannya dengan memberikan sebuah perumpamaan bahwa mereka adalah orang zaman ini seperti apa? Seperti anak-anak yang duduk di pasar yang berseru ke teman-temannya, kami meniup seruling untukmu tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan lagu perkabungan tetapi kamu tidak apa? Menangis. Ini diambil dari Lukas 7 ayat 32. Jadi sekarang kita akan selidiki apa ini artinya, supaya ini disingkapkan buat kita hari ini. Poin pertama besar, anak-anak kecil yang bermain sandiwara di pasar. Ini saudara bisa lihat di Lukas 7:32. Referensi lain saudara bisa baca di Matius 11 ayat 16-19. Jadi anak-anak kecil mereka duduk berkerumun di pasar. Poin A kecil, apa arti pasar? Kata pasar di sini dalam bahasa Yunani adalah agora. Artinya adalah pasar, tempat orang berkumpul, tempat umum. Jadi agora ada tempat orang berkumpul di tanah yang lapang. Untuk apa? Berjual beli. Ada yang diuntungkan, ada yang jadi rugi juga di situ. Ada yang kena tipu, ada yang kena copet. Itulah di pasar. Di pasar juga tempat orang menawarkan produk-produk yang terbaru. Pasar juga tempat Yesus banyak melakukan mujizat dan orang membawa orang sakit datang kepada Yesus di pasar. Di pasar ada tempat untuk mencari dan menemukan pasangan hidupnya, kekasihnya. Sesuai dengan Kidung Agung 3 ayat 2-3, saya bisa baca. Pasar juga tempat orang menganggur untuk mencari pekerjaan. Sesuai dengan Matius 20 ayat 3.
Dan orang-orang pulang pergi ke pasar, lalu lalang, ramai sekali, sibuk dan berisik sekali. Itu terjadi di pasar. Jadi pasar ini menggambarkan apa? Pasar adalah menggambarkan kehidupan umat manusia yang sangat rumit. Itu arti pasar di sini. Jadi ilustrasi yang Yesus berikan, arti pasar ini menggambarkan hidup manusia yang sangat rumit. Jadi orang Farisi, mereka juga suka pergi ke pasar. Ngapain mereka ke pasar? Karena di pasar, mereka menunggu untuk menerima pengakuan dan penghormatan dari orang-orang yang lalu lalang di pasar. Mereka suka sekali, orang Farisi ini suka sekali menerima perhatian dari orang banyak di pasar. Sesuai dengan Matius 23 ayat 7, mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Markus 12:38, hati-hatilah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan memakai jubah yang panjang dan suka menerima penghormatan di mana? Di pasar. Yang kedua, poin B kecil, anak-anak kecil yang bermain sandiwara. Anak kecil, mereka berkerumun di pasar dan memanggil teman-temannya untuk menyaksikan mereka sedang memainkan seruling dan menyanyikan kidung duka. Meniup seruling di sini artinya apa? Itu artinya sedang diadakan pesta. Ada sukacita. Jadi apa yang dilakukan anak-anak kecil ini? Mereka sedang meniru pesta pernikahan. Lalu mereka menyanyikan lagu kidung duka. Artinya apa? Kalau kidung duka artinya ada perkabungan, ada duka cita, ada kesedihan, ada tangisan. Jadi artinya apa? Anak-anak kecil ini sedang meniru apa? Upacara pemakaman atau upacara kematian. Jadi anak-anak kecil ini sedang meniru dua upacara yang dilakukan orang dewasa. Upacara pernikahan dan upacara pemakaman, kematian. Ingat bahwa sebelumnya Yesus baru bertemu dengan upacara kematian yang beneran. Seorang janda kehilangan anak tunggalnya satu-satunya. Itu baru benar-benar kematian yang sesungguhnya, bukan tiru-tiruan, bukan drama-drama, bukan sandiwara. Tetapi anak-anak ini, mereka sedang bersandiwara. Jadi generasi ini, orang-orang di zaman ini mirip dengan apa? Kata Tuhan. Itu mirip dengan anak-anak kecil yang sedang meniru apa yang orang dewasa lakukan. Dunia ini seperti anak-anak kecil yang sedang bermain sandiwara. Dunia ini ada generasi yang tidak tahu apa-apa, tidak mengerti apa-apa, bodoh seperti anak kecil yang hanya pandai meniru-niru apa yang orang dewasa lakukan. Generasi di mana hal-hal yang serius dibuat main-mainan. Iman yang harusnya dibuat serius jadi iman-imanan. Baca firman dilihat hanya sebagai undangan, bukan perintah yang harus ditaati. Bergereja juga hanya main gereja-gerejaan. Jadi pendeta juga pendeta-pendetaan. Baru ngalami mujizat sembuh, langsung di depan namanya ada titel pastor pendeta. Tanpa pernah ditabiskan, tanpa pernah didoakan, tanpa pernah sekolah teologi. Langsung bisa punya titel di depan pendeta. Jemaat juga percaya Tuhan, jemaatnya juga percaya Tuhan, modal percaya-percayaan, rasa-rasaan, dirasa-rasain. Jadi Kristen main di perasaan semua, perasaan-perasaan. Nggak pakai lagi otak, nggak pakai akal budi. Menjalani iman, kehidupan imannya hanya bagai sandiwara, peragaan, belaga semua. Berkata aku anak Allah, tetapi tidak tahu seperti apa kriteria dan standar menjadi anak Allah. Berkata bahwa Tuhan mengasihi aku, tetapi tidak mengerti seperti apa orang yang diakui, dikasih oleh Tuhan dan berkenan di mata Tuhan. Berkata aku percaya Yesus, tetapi tidak mengerti seperti apa orang yang benar-benar bisa percaya kepada Tuhan. Banyak berkata hal-hal yang rohani dan baik. Banyak berkata hal-hal yang begitu tinggi bagi dirinya sendiri. Seperti anak kecil yang bodoh yang tidak mengerti apa yang dia katakan. Semua hal-hal yang baik keluar dari mulutnya hanya angan-angan belaka. Berasa-berasa semata. Menghidupi firman hanya pakai berasa-berasa sendiri. Padahal jauh hidupnya dari firman Tuhan. Karena semua hanya pakai rasa-rasa. Seperti anak kecil yang bodoh. Jadi mereka seperti anak-anak ini. Mereka hanya memikirkan diri sendiri. Keras kepala. Pikirannya dangkal. Tidak berhati-hati dan waspada dalam menjalani hidup. Tidak memiliki pikiran yang mendalam tentang firman Tuhan maupun terhadap hal-hal rohani. Menjadikan agama Kristen sebagai formalitas belaka. Jadi lewat perumpamaan anak yang bermain sandiwara, Tuhan sedang mau apa?
memperlihatkan dan membongkar apa? Bahwa sifat dasar kebusukan umat manusia yang jatuh dalam dosa, yang selalu dipenuhi oleh apa? Kepalsuan dan kemunafikan. Dengan memakai contohnya siapa? Orang Yahudi di zaman itu dan orang Farisi dan ahli Taurat di zaman itu. Matius 11:17 terjemahan FIYH. Kami bermain pengantin-pengantinan tetapi kalian tidak bergembira. Jadi kami bermain seolah-olah sedang mengadakan upacara penguburan, tetapi kalian tidak bersedih. Jadi anak-anak di pasar mereka mencoba adegan pesta pernikahan yang gembira dari orang dewasa, mereka meniup seruling untuk meniru hal tersebut. Dan bagaimana anak-anak yang lain yang diundang di situ untuk menyaksikan sandiwara mereka? Ternyata mereka pun tidak menari sesuai dengan kegembiraan yang sedang ditampilkan. Lalu mereka mulai anak-anak ini bersandiwara, meratap dan menangis, menyanyikan kidung duka, meniru acara pemakaman orang dewasa. Bagaimana dengan mereka yang menonton? Ternyata mereka juga tidak menangis dan bersedih dan memukul-mukul dada. Lihat adegan itu. Karena semua itu hanya sandiwara. Akhirnya pertunjukan pesta pernikahan yang gembira maupun pertunjukan upacara pemakaman yang sedih gagal semua. Dikarenakan bahwa mereka bukanlah sedang melakukan yang sebenarnya, tetapi hanya apa? Sandiwara, sesuai tema kita. Bahwa itu sebenarnya bukan fakta, melainkan hanya sandiwara semata. Sandiwara ada sesuatu yang bukan fakta. Hanya pura-pura, hanya tiruan, hanya buatan, bercanda doang, belaga doang. Jadi gereja hari ini meniru adegan makan roti perjamuan dan minum anggur perjamuan. Tetapi mereka tidak mengerti arti rohani di balik roti dan anggur. Hanya dijadikan ritual mistis untuk memberikan solusi-solusi di bumi. Dikit-dikit perjamuan, dikit-dikit minum anggur, makan roti. Sebelum pergi sekolah, makan roti, minum anggur. Mau kerja, makan roti, minum anggur. Pokoknya semua makan roti, minum anggur. Tidak mengerti apa arti roti dan apa arti anggur. Bahkan belum pernah mencicipi nikmat dari anggur rohani yang sesungguhnya. Tetapi seperti sudah mengerti sekali dengan perjamuan kudus. Sebulan sekali perjamuan kudus tanpa mengerti artinya. Hanya ritual semata. Tanpa mengerti lebih dalam ada apa di balik darah itu dan di balik tubuh itu. Mereka meniru pesta pernikahan tetapi tidak mengerti bagaimana menjadi mempelai perempuan yang sejati. Bagaimana di hari ini berdandan mempersiapkan diri menyambut hari pesta pernikahan itu. Mereka meniru upacara kematian tetapi tidak mengerti seperti apa orang yang sedang berkabung dan mengalami kematian sejati. Kematian yang benar-benar mendatangkan kesedihan dan rasa haru yang mendalam di hadapan Tuhan. Mereka sungguh memprihatinkan. Jadi siapa anak kecil yang bermain sandiwara di sini? Di zaman itu adalah orang Farisi dan ahli Taurat. Di zaman sekarang itu namanya pendeta, pastor, motivator rohani, penginjil. Dan siapa anak-anak yang menonton? Di zaman itu adalah orang-orang Yahudi. Yang menganggap bahwa pendidikan orang Farisi itu yang paling hebat. Pendidikan agama mereka yang paling hebat. Meskipun pendidikan agama yang hebat itu ternyata tidak membuat orang Farisi dan ahli Taurat percaya dengan baik kepada Yesus. Di zaman sekarang siapa anak kecil yang menonton itu? Itu adalah jemaat, gereja, pekerja, simpatisan gereja yang tidak belajar Alkitab dengan benar-benar. Main telan saja khotbah di hari Minggu tanpa menyelidiki apakah pendeta sedang bicara benar atau tidak. Pakai tafsir pribadi atau benar-benar sesuai Alkitab perkataannya. Seperti ular yang ketika makan ditelan bulat-bulat makanannya tanpa dikunyah, tanpa lagi dipikirkan, tanpa direnungkan, ditelan bulat-bulat semua. Asal itu cocok dengan keinginanku, cocok dengan mauku. Pendeta ngomong itu langsung amin, yes, haleluya. Itulah ular. Jadi kedua kelompok ini, baik yang bermain drama maupun menonton drama, mereka semua sama. Hanya seperti anak kecil yang bodoh yang sedang bermain sandiwaraan. Iman orang Farisi dan orang Yahudi di mata Tuhan seperti apa hari ini?
bahwa mereka di mata Tuhan hanya main-mainan, hanya tiruan, hanya sandiwara semata. Iman mereka itu hanyalah agama yang luarnya kelihatan bagus, kelihatan maju dan hebat di luar. Tetapi aktivitas agama mereka tidak bisa memberikan reformasi iman dalam hidup pengikutnya. Aktivitas agama mereka tidak memberikan pengaruh rohani kepada generasi itu. Tidak membawa jemaat sampai kepada keharuan dan pertobatan yang sejati. Rupa mereka yang seperti ini Yesus gambarkan seperti apa? Di Matius 15:14 dikatakan bahwa mereka seperti apa? Mereka adalah orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang. Seperti apa orang buta? Orang buta tidak bisa melihat. Orang buta tidak tahu apa yang sedang terjadi di depan mata dia. Orang buta tidak bisa memberikan respon yang baik. Orang buta tidak bisa hari ini melihat dengan baik jalan di depannya. Tidak, hari ini saudara Yesus katakan generasi ini seperti orang buta yang menuntun orang buta yang akan sama-sama baik yang mengajarkan firman maupun yang mendengarkan firman sama-sama masuk ke lubang itu. Yang kedua, Yesus umpamakan dengan apa orang di generasi ini, orang di zaman ini. Yang pertama tadi seperti anak kecil yang bermain sandiwara di pasar. Yang kedua, mereka seperti anak kecil yang memandang fakta sebagai sandiwara dan sandiwara sebagai fakta. Sekali lagi, mereka seperti apa? Anak kecil. Anak kecil yang apa? Fakta sebagai sandiwara. Sandiwara sebagai fakta. Ya itu dia. Kebolak-balik sudah. Yesus memakai perumpamaan ini bahwa anak kecil sedang main sandiwara. Tetapi sekarang faktanya Yohanes Pembaptis dia datang, dia menyanyikan lagu Kidung Duka. Dan Yesus datang benar-benar mau mengadakan pesta dengan meniupkan serulingnya. Tetapi bagi mereka di zaman itu, apa Yohanes Pembaptis lakukan dan Yesus lakukan, itu dilihat, fakta ini dilihat sebagai sandiwara. Makanya orang Farisi dan Yahudi, mereka selalu salah paham, salah kaprah tentang Yesus. Jadi orang Farisi dan umat Yahudi di hari itu adalah orang yang menjadikan sandiwara, hidup mereka yang bagai sandiwara. Mereka anggap itu sebuah fakta. Dan sebaliknya Yesus dan Yohanes Pembaptisnya adalah fakta. Sedang melakukan hal yang benar, dianggapnya sandiwara. Jadi orang yang bodoh sekali, mereka telah salah mengerti, menganggap apa yang Yesus dan Yohanes lakukan sebagai sandiwara yang gagal. Kita lihat seperti apa pandangan mereka tentang hidup Yesus dan Yohanes Pembaptis. Lukas 7:33-34. Karena Yohanes Pembaptis datang, ia tidak makan roti dan tidak minum anggur. Dan kamu berkata, ia apa? Kerasukan setan. Kemudian anak manusia datang. Ia makan dan minum. Dan kamu berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Jadi nggak makan salah, makan juga salah. Jadi upacara pernikahan dan pemakaman adalah upacara yang terpenting dalam kehidupan umat manusia. Karena di dalam dua upacara ini adalah puncak dari kesedihan dan puncak dari kebahagiaan. Itu sama seperti di hari penciptaan, selalu ada terang, ada gelap. Ada petang, ada pagi. Ada siang, ada malam. Setiap hari di hari penciptaan selalu ada dua hal ini secara tegas. Artinya apa? Bahwa ini sangat jelas berbeda antara fakta dan sandiwara sebenarnya. Bahwa itu fakta tidak boleh dijadikan sandiwara. Jadi artinya hal-hal rohani tidak boleh dibuat main-mainan. Hari ini saya sedih sekali lihat gereja ya. Gereja harusnya tempat yang sakral untuk Tuhan hadir. Sudah dirubah jadi tempat seperti hiburan di luar sana. Jadi kita lihat poin A kecil. Yohanes Pembaptis sungguh-sungguh telah menyanyikan kidung duka. Yohanes tinggal di padang gurun, ia tidak makan, tidak minum. Makanan utamanya hanya belalang dan madu. Sesuai dengan Matius 3:4. Ini memperlihatkan tugas dia yang harus mencomblangkan Yesus dengan umat Israel. Ia bukan bangsawan di istana raja yang memakai pakaian halus dan pakaian yang indah atau pakaian yang bagus-bagus. Tetapi dia hanya memakai pakaian dari bulu unta.
Ia bukan lulusan universitas yang hebat seperti orang Farisi dan ahli Taurat. Tetapi ia telah menyerukan pertobatan atas dosa. Dan sebagai bukti pertobatan ia mengadakan baptisan sesuai dengan Matius 3 ayat 6. Tetapi bagaimana respon anak-anak kecil di pasar, orang Farisi dan ahli Taurat? Mereka sebut Yohanes Pembaptis kerasukan setan. Dan mereka meremehkan baptisan yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Apa yang dia lakukan, Yohanes lakukan dengan melakukan baptisan, dianggap sebagai sandiwara belaka. Dan sebagai hasilnya, mereka tidak mau dibaptis. Sesuai dengan Matius 11:18, Lukas 7 ayat 30. Kita lihat yang Lukas 7:30. Tetapi orang-orang Farisi dan ahli Taurat menolak maksud Allah terhadap diri mereka karena mereka tidak mau dibaptis oleh Yohanes. Jadi Yohanes Pembaptis menyanyikan kidung duka untuk membuat orang sadar akan dosa. Untuk membuat mereka bisa memukul-mukul dada mereka. Karena melihat diri mereka punya dosa. Tetapi yang ada mereka tidak merasa diri mereka berdosa. Mereka merasa bahwa diri mereka lebih bagus daripada Yohanes. Maka dia sebut Yohanes ini sebagai orang gila. Orang kerasukan setan. Jadi fakta yang benar sekarang ternyata dibuat jadi sandiwara. Firman yang benar yang datang kepada mereka malah mereka tolak dan abaikan, bahkan mereka hina dan remehkan. Jadi tadi Yohanes sudah menyanyikan kidung duka, berharap mereka berduka, tapi mereka pun tidak berduka. Oke, sekarang yang kedua, poin B kecil. Yesus sungguh-sungguh meniupkan seruling pesta pernikahan. Sekarang Yesus akan meniupkan seruling pesta pernikahan, meniupkan seruling tanda pesta pernikahan telah dimulai. Jadi Yesus benar-benar sedang meniup seruling pesta pernikahan yang gembira. Kenapa? Karena Yesus yang adalah Mesias yang dari dulu ditulis di Alkitab Perjanjian Lama. Sekarang tiba-tiba dia sudah datang di depan umat Israel. Yesus hari ini berdiri di hadapan umat Israel. Untuk bertemu dengan mempelai perempuannya, yaitu umat pilihannya. Sesuai dengan Wahyu 19 ayat 7, Matius 25 ayat 1 sampai 13. Kalau kita lihat di Yohanes 3:29 kita baca, yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki. Tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku dan sekarang sukacitaku itu penuh. Jadi mempelai laki-laki ini dalam hal ini adalah Yesus. Dan mempelai perempuan dalam hal ini adalah jemaat kudus. Yesus datang sebagai mempelai laki-laki datang ke dunia untuk mencari umat pilihannya dan mempelai perempuan. Itu adalah saya dan saudara. Itu sebabnya Yesus sering bertemu dengan banyak orang berdosa, bercakap-cakap dengan mereka. Ia datang mencari dombanya yang hilang. Ia sedang bergembira. Ia makan minum bersama mereka, tetapi mereka katakan apa? Dia suka makan dan pelahap, orang rakus. Peminum. Seakan-akan Yesus sangat menikmati kesenangan dan kenikmatan dunia. Mereka salah kaprah, gak mengerti Yesus. Dan sekarang dikatakan bahwa ketika mempelai laki-laki datang, sahabat mempelai laki-laki sangat senang mendengar suara mempelai laki-laki yang sudah datang. Siapa itu sahabat mempelai laki-laki? Itu adalah Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis adalah sahabat mempelai laki-laki yang sedang penuh dengan sukacita menyambut kedatangan mempelai laki-laki ini yang datang ke dunia. Dan di hari itu sebenarnya yang tepat bisa jadi sahabat mempelai laki-laki itu siapa? Memang siapa? Selain Yohanes Pembaptis. Siapa? Orang yang banyak tahu firman. Orang yang menguasai hukum Musa. Orang yang tahu Alkitab, tahu firman Tuhan dengan baik. Alkitab Perjanjian Lama dengan baik. Siapa memang? Imam-imam. Orang Farisi dan ahli Taurat. Tapi apa mereka jadi sahabat mempelai laki-laki? Mereka hidup berseberangan malah. Mereka harusnya seperti Yohanes Pembaptis. Mempersiapkan jalan bagi Yesus. Mencomblangkan Yesus dengan umat Israel. Tapi apa mereka katakan? Yesus ini, mereka katakan Yesus adalah orang sembarang. Yesus dianggap orang yang suka sekali menikmati kesenangan dunia. Makan, minum, rakus, suka makan di rumah orang. Mereka panggil Yesus orang Samaria. Saya tahu orang Samaria artinya apa? Samaria adalah
ejekan atau umpatan kasar buat orang yang udah jahat sekali dan jatuh dalam dosa. Yesus disamakan seperti itu. Dan tidak cukup di situ, mereka bilang Yesus ini kerasukan setan. Di mana ayatnya? Yohanes 8:48 kita baca. Orang-orang Yahudi menjawab Yesus, bukankah benar kalau kami katakan bahwa engkau orang Samaria dan kerasukan setan? Sedih sekali. Mempelai laki-laki sudah datang, mereka bilang tukang makan, rakus, sangat duniawi. Dan kerasukan setan dan seperti orang yang terus melanggar hukum Tuhan, melanggar firman. Mereka benar-benar tidak peka, dungu, bodoh terhadap Yesus dan kebenarannya. Mereka tidak mengenali Yesus sebagai Mesias yang dijanjikan. Mereka bahkan anggap pekerjaan Yohanes Pembaptis dan Yesus yang adalah fakta hanya dianggap sandiwara semata. Kenapa mereka memperlakukan Yesus seperti itu? Karena mereka sedang bermain sandiwara di pasar. Karena mereka suka bermain sandiwara. Orang yang suka main sandiwara akan lihat orang lain yang sedang tulus dianggap lagi main sandiwara. Orang yang suka pencitraan akan lihat orang yang tulus punya niatan yang jahat. Padahal niatnya baik. Jadi saudara, orang-orang yang hatinya selalu jahat akan menaruh curiga kepada orang-orang yang sedang tulus hatinya. Karena mereka sendiri melihat orang lain seperti dirinya sendiri. Apa yang dia lakukan. Jadi di mata orang yang selalu melakukan sandiwara di pasar. Fakta yang penting. Pekerjaan yang sangat nyata, kebenaran yang sangat sejati pun dianggap sebagai sandiwara dan tidak dianggap serius. Kesimpulan. Dikatakan di Lukas 7:35. Dikatakan di Lukas 7:35. Akan tetapi hikmat dibenarkan oleh anak-anaknya. Apa arti ayat ini? Bahwa hikmat itu diakui oleh anak-anak Allah. Hikmat itu apa? Hikmat itu siapa? Hikmat itu adalah Yesus sendiri. Sesuai dengan Amsal 8 ayat 1, saya bisa baca sendiri. 1 Korintus 1 ayat 30, hikmat itu adalah Yesus itu sendiri. Maka yang bisa menerima dan mengaku Yesus sebagai Tuhan, untuk bisa punya hikmat yang bisa mengerti bahwa Yesus ini ada Allah itu sendiri, itu hanya hikmat itu diberikan kepada siapa? Kepada anak-anak Allah. Itu sebabnya mereka menolak Yesus sebagai Tuhan mati-matian sampai hari ini. Saudara, kalau mereka menolak, saudara nggak usah kepo untuk maksa-maksa mereka untuk percaya. Untuk mau terima Yesus sebagai Tuhan. Karena hikmat untuk mengakui Yesus Tuhan, itu hanya diberi buat anak-anak Allah. Jadi kalau mereka menolaknya, artinya mereka bukan anak Allah. Itu sebabnya orang Farisi dan ahli Taurat hari itu, mereka pun bukan anak Allah yang sejati. Itu sebabnya mereka tidak bisa terima Yesus sebagai Tuhan. Kalau begitu, kita jadi penasaran kan sekarang. Bagaimana reaksi yang benar dari anak Allah yang sejati ketika Yohanes Pembaptis menyanyikan lagu duka, menyanyikan kidung duka, dan kemudian Yesus meniupkan seruling sukacita. Kira-kira anak Allah yang sejati responnya seperti apa? Kita jadi pengen tahu, betul gak? Ketika Yohanes Pembaptis menyanyikan kidung duka, anak Allah yang sejati, apa mereka lakukan? Mereka akan pukul-pukul dada. Mereka akan menangis penuh haru dan bertobat di hadapan Tuhan. Dan siapa mereka di zaman itu? Itu adalah orang buta, orang lumpuh, orang kusta, orang berdosa, pelacur, orang kerasukan setan, pemungut cukai. Orang-orang yang di mata orang-orang Farisi dan ahli Taurat hina. Mereka adalah orang yang mendengarkan firman yang Yohanes Pembaptis bawakan itu dengan hati yang benar-benar terbuka dan menyambut dengan baik. Dan mereka datang untuk memberi diri mereka dibaptis di sungai Yordan. Di hadapan Yesus juga hari itu. Lukas 3:10-14. Orang banyak bertanya kepadanya, jika demikian, maksudnya bertanya kepada Yohanes, jika demikian, apakah yang harus kami perbuat? Jawabnya, barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai pakaian, hendaklah ia berbuat juga demikian.
Ada datang juga pemungut cukai untuk dibaptis dan mereka bertanya kepadanya, "Guru, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu." Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, "Dan kami, apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes kepada mereka, "Jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu." Orang Kristen hari ini, apakah mereka datang ke gereja, setelah datang ke gereja, duduk di gereja dengan firman di hari Minggu di gereja, pulang gereja mereka pukul-pukul dada, merasa berdosa di hadapan Tuhan? Kecuali jemaat NCM sih. Jemaat NCM tiap pulang gereja mukul-mukul dada terus. Tapi orang gereja di luar sana nggak ada yang pulang gereja mukul-mukul dada seperti saudara. Karena selalu dibilang berharga, Tuhan tolong, kamu berharga ciptaan baru, Tuhan mengasihi kamu. Nggak ada pukul dada. Saudara doang pukul-pukul dada di sini. Karena terus itu firman disampaikan dengan jelas di depan saudara. Jadi nggak ada yang pulang gereja jadi tersadar dan terbangun dari dosa, yang nggak ada. Mereka semua pulang keluar gereja merasa diri udah sangat bagus. Sudah anak Allah. Yesus sudah mati di kayu salib, maka saya sudah anak Allah. Tanpa mengerti apa artinya disebut anak Allah. Hidup anak Allah yang sejati itu harusnya kayak apa? Harus kayak Yesus. Percaya darah Yesus pasti masuk surga. Tidak mengerti apinya darah, tidak mengerti artinya salib. Seperti anak kecil yang bodoh, berbicara hal-hal yang terlalu tinggi yang tidak dimengerti. Menganggap diri bagus dan pantas hanya memakai perasaan sendiri, tanpa memeriksa diri pakai Alkitab. Orang Kristen hari ini melihat diri begitu bagus karena mereka mengukur diri mereka dari yang kelihatan. Saya nggak onani lagi kok. Saya nggak judi lagi kok. Saya nggak nipu orang. Saya nggak merokok. Semua yang kelihatan. Saya nggak lagi nonton film porno kok. Tetapi tidak sadar bahwa di dalam dirinya masih dipenuhi banyak ambisi. Kecintaan akan uang. Menghargai orang dari yang kelihatan secara lahiriah, dari kekayaannya saja. Nggak pernah peduli sama isi Alkitab. Sombong rohani. Pengen dipuji orang dan dilihat orang bagus terus. Merasa diri paling bagus. Memutuskan apapun tanpa melibatkan Tuhan, hanya pakai pikiran sendiri. Dan semua itu tidak pernah dilihat sebagai dosa. Karena saya nggak onani lagi kan. Tapi sombong di hati tidak dihitung sebagai dosa. Saya nggak judi lagi kan. Tapi hati penuh dengan keserakan dan cinta uang nggak pernah dihitung sebagai dosa. Dan itu hanya bisa dibukakan kalau saudara belajar Alkitab. Dua saksi di akhir zaman, kalau saudara lihat apa yang mereka lakukan. Dikatakan bahwa mereka bernubuat sambil berkabung. Artinya apa? Mereka memberitakan firman Tuhan sambil memukul-mukul dada, berkabung. Wahyu 11 ayat 3 saudara bisa baca sendiri. Bukankah memukul-mukul dada, bernubuat sambil berkabung, itu bicara tentang kidung duka? Kira-kira firman apa yang membuat mereka berkabung, berduka cita? Hah? Kenapa orang bisa menangis di hari pemakaman? Karena ada yang mati. Karena ada yang mati. Dalam hal ini siapa yang mati? Waktu kita belajar Alkitab ada yang mati. Kenapa kita nangis mukul-mukul dada? Berarti karena ada yang mati. Dalam hal ini waktu kita belajar Alkitab, kita jadi menangis mukul-mukul dada karena ada yang mati. Siapa yang mati? Diri kita sendiri harus mati. Itu bikin kita nangis pukul-pukul dada. Paulus katakan aku mati setiap hari. I die daily. 1 Korintus 15:31. Bukan mati jasmani. Tiap hari ketika kita baca Alkitab, kita disadarkan bahwa oh aku masih punya keserakan. Aku harus mematikan keserakan aku. Aku punya kenikmatan terhadap hari ini. Hal ini. Aku punya kesenangan terhadap hal ini. Aku harus mematikan. Waktu kita matikan, kita menangis. Ada kesempatan melakukan dosa, ada kesempatan jadi kaya, ada kesempatan untuk kaya dengan cara yang tidak benar. Tapi saya nggak mau, saya tolak itu. Dan waktu kita nggak mau kita tolak itu menangis dan bikin kita pukul-pukul dada. Karena itu namanya sangkal diri, pikul salib. Setiap kali kita mematikan keinginan kita
keinginan yang duniawi, ambisi kita, kemalasan kita, itu mendatangkan ketidaknyamanan dan mendatangkan rasa kesedihan, perkabungan. Ada banyak air mata harus keluar di hari itu. Setiap kali kita sangkal diri, itu namanya nyakiti diri sendiri. Waktu kita nyakiti diri kita sendiri, itu mendatangkan rasa duka yang mendalam. Dan sekarang orang Yahudi, mereka yang sudah dibaptis, mereka tinggal datang ke hadapan Yesus. Seharusnya mereka bisa dengar suara seruling gembira yang Yesus tiupkan. Sehingga mereka bisa menari-nari sesuai dengan irama firman nafir yang terakhir Yesus mainkan. Mereka bisa ikut terlibat bersenang-senang menikmati kegembiraan pesta rohani itu. Sebagai mempelai perempuan di hadapan mempelai laki-laki. Akan tetapi apa yang terjadi? Setelah mereka dibaptis, mereka tidak datang pada Yesus. Kenapa? Karena mereka dihalangi oleh pemimpin agama. Orang Farisi dan ahli Taurat. Yang keliru, salah paham, gagal paham tentang Yesus. Orang-orang yang melihat fakta jadi sandiwara. Sedangkan hidup mereka yang keagamaan mereka bagai sandiwara, mereka lihat itu fakta. Siapa yang membuat orang Kristen hari ini tersesat dan tersandung dengan iman yang salah? Siapa memang? Para pemimpin agama, para pendeta, para pastor, motivator rohani, motivator Kristen yang mengajarkan firman kasih karunia murahan, keselamatan murahan, firman comot-comot, firman yang keluar dari konteksnya, firman yang keluar dari kemurnian yang sudah tercampur oleh kedagingan si pendetanya. Injil yang lain yang menghasilkan iman yang lain sehingga membuat jemaat melihat Yesus yang lain, Yesus yang tidak sesuai dengan isi Alkitab. Hasilnya jemaat yang mendengarkan ini, belum waktunya untuk tertawa dan menari. Diajarkan sekarang sudah waktunya tertawa dan menari. Dan bergembira. Sedangkan pada saat nanti Yesus datang kedatangan kedua. Itu ada waktunya menari dan bergembira. Mereka malah menangis dan meratap di neraka. Tetapi karena kesempatan untuk menangis dan meratap di bumi tidak dipakai dengan baik. Jemaat yang lugu dan polos setelah mereka sesatkan dengan pengajaran mereka. Sesuai dengan referensi Matius 7 ayat 21-23. Kita baca Matius 18, 6-7. Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku. Yang tadinya percaya loh. Lebih baik baginya jika sebuah batu kilang diikatkan pada lehernya lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada. Tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Memang akan ada penyesatan, tapi jangan mau jadi alatnya. Matius 13, 41-42. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semua akan dicampakkan ke dalam dapur api, di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Persoalan dosa, kematian kekal, kehidupan iman yang kudus, pengenalan akan Tuhan yang baik, mengerti firman dengan presisi dan akurat, itu tidak boleh dibuat jadi sandiwara atau main-mainan. Iman itu gak boleh jadi main-mainan. Kekristenan itu gak boleh jadi main-mainan. Kristen-kristenan. Agama itu, iman itu tidak boleh dibuat jadi formalitas atau rutinitas. Hanya sandiwara, hanya belaga doang. Itu tidak boleh sama sekali terjadi. Semua yang tertulis di Alkitab, perjamuan kudus, darah Yesus, kayu salib Yesus, ibadah, harus kita anggap serius. Kita harus mempelajari semua yang ditulis di Alkitab dengan sangat teliti dan benar-benar serius. Baru kita akan jadi orang yang bisa menangis dengan benar. Dan menari dengan benar. Mari kita tidak terbalik hari ini. Mari kita jadi orang yang menangis lebih dahulu, tertawa kemudian di surga. Daripada tertawa hari ini di dunia, tetapi menangis kemudian di neraka. Mari kita meneliti Alkitab. Kita menangis dengan sungguh-sungguh hari ini. Berkabung. Atas apa? Atas kejatuhan umat manusia.
Sehingga membuat kita hari ini ada di posisi yang tidak kudus. Tiap kali belajar Alkitab lupa terus. Udah belajar sungguh-sungguh juga lupa. Ingat yang minggu ini, lupa yang minggu lalu. Nggak pernah bisa masuk ayat Alkitab. Karena posisi kita tidak kudus. Dengar firman kita nggak ngerti. Dapat proyek gede baru kita lebih melek matanya, melotot. Kenapa? Karena kita sudah jatuh. Posisi nggak kudus. Susah untuk masukin barang kudus ini ke dalam diri kita. Dan setelah kita udah susah payah mengusahakan tanah hati kita belajar Alkitab. Susah payah benar-benar mau berubah dan bertobat. Kita udah kerjakan tanah hati kita seperti Adam. Mengusahakan tanah hati supaya tanah hatinya baik. Sudah baik, sudah mulai baik, mulai berubah. Tetap keluar apa? Semak duri. Ternyata di dalam baik muncul juga tetap masih jahat mengambil tempat di hati kita. Jadi kita sedih sekali berkabung buat jatuh bangun itu. Sudah mengusahakan tanah hati yang baik pun, jahat pun tetap mengambil alih di dalam hati kita. Sehingga kita diajarkan untuk tetap rendah hati dan waspada dalam iman kita. Karena kita jadi mengerti hari ini bahwa semua kesedihan, semua air mata, tangisan kita lewat proses latihan iman yang kita alami hari ini sedang menyiapkan kita jadi mempelai perempuan yang kudus, yang berkenan di hadapan Tuhan. Mempelai perempuan yang memakai pakaian kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan putih bersih sesuai dengan Wahyu 19 ayat 8. Sehingga pada hari itu kita diperhitungkan pantas dan layak untuk hadir di pesta pernikahan anak domba. Dan kita boleh tertawa bahagia, menari bahagia bersama dengan anak domba Allah itu, yaitu Yesus Kristus. Amin. Mari kita datang pada Tuhan. Bapa, terima kasih buat berkat yang sangat besar. Sangat indah, sangat luar biasa kalau kami bisa menerima firman yang luar biasa, penyingkapan luar biasa kami terima di tempat ini. Sesuatu yang mungkin asing terdengar di luar sana, tapi dinyanyikan di tempat ini sebagai nyanyian yang baru. Sebagai firman yang terakhir, nafiri yang terakhir berbunyi untuk mengumpulkan umat yang terhilang, tercerai-berai, itu dikumpulkan kembali di dalam kerajaan Allah. Tolong kami menjadi orang-orang yang tidak menjalani kehidupan agama kami, iman kami sebagai sandiwara. Tolong kami punya mata iman yang baik, yang tidak menjadikan hal yang benar justru jadi sandiwara. Sedangkan sesuatu yang tidak penting, tidak berharga, kami jadikan sesuatu fakta yang kami pegang menjadi sesuatu yang penting buat hidup kami. Bapak, tolong kami bisa menjadi hidup yang menjalani kehidupan iman yang tidak lagi formalitas, tapi menjalani kehidupan iman yang sungguh-sungguh berkabung, menangis. Setiap kali kami belajar Alkitab, kami menyadari bahwa di dalam benar, di dalam baik, jahat terus masih mengambil tempat di dalam hidup kami. Sehingga kami terus boleh menjalani hidup yang rendah hati dan waspada dan berjaga-jaga dengan firman dan doa. Sehingga kami boleh terus di dalam proses latihan iman kami, mematikan keinginan daging kami, mematikan ego kami. Kami boleh semakin hari diproses, semakin hari semakin indah, semakin serupa dengan Kristus. Sehingga kami boleh masuk ke dalam pernikahan yang kudus, menjadi mempelai perempuanmu yang layak untuk berdiri bersama-sama denganmu di hari yang penuh sukacita itu. Berkati jemaatmu, berkati kehidupan keluarga mereka, bisnis mereka, pekerjaan mereka. Mereka yang sakit Bapa, tolong berikan mujizatmu, berikan kesembuhan. Tolong setiap kami yang sedang bergumul dengan kehidupan kami. Tolong kami bisa mengerti dengan setiap hal-hal yang dibawa dalam hidup kami yang mungkin tidak ideal. Tapi kami mau belajar percaya bahwa ini masih di dalam proses pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Kami mengucap syukur Bapa. Kami mengembalikan seluruh kemuliaan hanya di dalam nama Yesus yang berharga. Sama-sama kita yang hari diberkati katakan amin, haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan.